Kita sekarang kembali ada di Kertosari. Kertosari again. Itu kesekian kalinya kita ambil sini ya, Pak. Ini tetap di pinggir kali. Jadi familiar sama sungai ini. Nah, kita sekarang narasumber kita sedikit berbeda ini. Siapa tuh? Beliau namanya Mbak Desi. Mbak Desi. Bekerjanya di Dinas Pertanian Temanggung. Waduh, ada mobil. Beliau itu mendapatkan nikmat setelah bersedekah. Sedekah ya. Iya. Dan rumahnya areal sini. Tadi saya juga masih nanya-nanya ke orang. Nah, itu tuh. Oh, itu. Pas banget. Mbak Desi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Wah, ini kebetulan banget nih. Kami mau bertamu, mau ngobrol-ngobrol. Sakit? Insya Allah bisa. Tapi baru aja pulang kantor langsung kita ganggu. Harus ganti baju atau gimana? Oh, nggak usah. Kita ngobrol santai aja. Monggo. Di teras aja, di teras aja biar santai. Monggo. Mohon izin lepas masker boleh ya, Bu? Oh iya, monggo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua. Amin, iya ya. Masak dulu. Tadi ya sempat nanya-nanya nih rumahnya Mbak Desi gitu katanya. Pinggir kali. Iya, ini Mbak Desi, ini kan kami dapat informasi dari tim fundraising gitu. Iya. Bahwa Mbak Desi, saya panggil Mbak aja ya kali ya, biar jadi muda gitu ya. Biar awet muda. Itu sudah aktif gitu ya dalam kegiatan sedekah gitu. Dan konon kabarnya juga informasi yang kami dapat dari sedekah itu Mbak Desi mendapatkan banyak nikmat gitu ya. Betul begitu. Mungkin bisa diceritakan seperti apa urutan peristiwanya. Awal mulanya dulu kenal sama sedekah dulu. Iya. Awal mulanya itu di tahun 2013 akhir ya, bulan Desember itu sebenarnya saya sudah ikut pengajian ya bisa nih. Kalau dulu wisata hati gitu ya. Terus tahun 2013 itu tiba-tiba saya sakitnya itu tiba-tiba saja. Yang biasanya saya itu nggak pernah sakit, tapi waktu itu 2013 itu saya sakit, tiba-tiba saya kehilangan penglihatan saya. Ya, penglihatan saya. Jadi di mata saya itu hanya ada kayak bayangan putih itu, dua-duanya seperti itu. Walaupun memang sebenarnya mata saya itu sudah minnya sudah banyak ya dibanding orang itu saya sudah banyak, tapi pada waktu itu di tahun itu kok tiba-tiba mata saya itu buram seperti kayak bayangan putih itu saja. Nah, itu berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, dari bulan November sampai bulan Desember. Jadi selama kurun waktu itu off aktivitas di rumah? Iya, saya izin nggak bekerja karena yang nggak bisa ngapa-ngapain juga, soalnya memang nggak ada, cuma bayangan putih di mata itu. Saya cuma bisa lihat itu di bawah mata sini aja, cuma kayak bayangan lewat itu, sliver gitu. Terus saya berobat ke dokter mata, terus saya dirujuk ke rumah sakit Ziyad di Jogja. Nah, di rumah sakit Ziyad itu tiba-tiba saya dapat rujukan untuk ke rumah sakit Sarjito. Ya, itu nggak terbayangkan tiba-tiba saya harus ke rumah sakit Sarjito yang dalam bayangan saya itu rumah sakit yang di sana itu pasiennya penyakit berat gitu ya. Nah, saya cuma pikirnya saya cuma penyakit mata, kenapa harus ke Sarjito gitu. Tapi ya saya lakuin saja karena memang seperti itu prosedurnya. Nah, di rumah sakit Sarjito itu kan biasanya pasien itu harus antri lama ya untuk mendapatkan kamar. Itu alhamdulillahnya saya sampai sana langsung dapat kamar. Nah, di sana saya diperiksa dan pada akhirnya itu bukan mata yang diperiksa di sana itu, malah bagian lain yang diperiksanya. Saya itu mulai curiga saat itu karena yang saya alami itu sakit mata, tetapi kenapa saya dirujuk ke dokter penyakit dalam dan pada akhirnya saya didiagnosa autoimun. Padahal biasanya autoimun itu kan penyakit keturunan deh. Nah, padahal keluarga saya nggak ada satupun yang punya keturunan autoimun. Nah, itu saya sempat shock waktu itu. Saya sempat
apa ya, down gitu ya. down dan sempat kayak marah gitu sama Allah gitu. Kenapa saya kok diberi sakit seperti ini, padahal ya saya nggak melakukan hal yang fatal gitu. Saya sempat putus asa, ibadah juga sempat apa ya namanya, sempat down, ya, Melokro gitu ya. melokro. Kenapa saya sakitnya kok sampai kayak gitu? Dari penyakit mata kok sampai ke dokter penyakit dalam gitu. Saya sempat nggak terima hal itu. Terus terus apa? Pada akhirnya sampai suatu ketika itu saya sakit pusing yang teramat sangat pusing gitu. Saya pusing, tiba-tiba saya pusing, kepala itu seperti kayak di apa ya, kayak dihimpit itu, sangat pusing. Terus saya itu waktu itu saya nggak bisa ngapa-ngapain selain minta maaf kepada orang tua. Itu saya sempat mencium kaki ibu saya sampai nangis, sampai mencium kaki ibu saya waktu itu, karena saya kok tiba-tiba sakit luar biasa. Terus saya ke mana? Saya ikut pengajian pada waktu itu ya, hari Jumat itu saya ikut pengajian. Saya punya uang 100.000 di dompet itu. Terus saya sedekahkan, dan nggak ada pikiran apa-apa waktu itu. Terus kok alhamdulillahnya ketemu sama Ustadz Heri. Pada waktu itu saya sempat mau berobat ke Tembara, ke alternatif. Tapi kok tiba-tiba waktu itu saya ada yang menuntun saya untuk ikut Ustadz Heri. Terus saya ke Ustadz Heri, waktu itu Ustadz Heri masih rumahnya di Padangan. Terus saya bertemu sama Ustadz Adil, ayah saya di Rukiah. Dan alhamdulillahnya 2 kali Rukiah itu alhamdulillah saya mendapatkan jalannya. Ya walaupun sampai saat ini mata saya masih belum normal nih, penglihatan minnya juga banyak sekali, tapi alhamdulillah masih kembali lagi bisa beraktivitas gitu. Terus yang pusingnya tadi setelah rupiah itu? Rukiah itu berangsur-angsur sembuh. Alhamdulillah berangsur sembuh. Itu saya mengalami keajaiban yaitu di dompet, karena waktu itu kan saya nggak ada BPJS ya. Waktu itu saya bayar pakai uang pribadi nggih. Itu di dompet itu tinggal 100.000 itu, terus saya sedekahkan waktu itu. Alhamdulillah dapat jalan keluar ke Ustadz Heri itu di Rukiah di sana. Berarti nggak ngelihat nominalnya ya Mas? Enggak. Kalau sudah kayak gitu tuh, seberapa urgent uang yang ada di situ kan? Cuman ada 100 ribunya. Dan itu yang pertama diberikan nikmat sehat. Ya. Terus apa lagi tuh Mbak? Terus tidak lama setelah itu saya dikenalkan ya sama calon suami saya yang nggak ada bayangan mau dapat suami orang jauh gitu, nggak dapat bayangan. Orang Semarang. Oh, iya. Orang jauh dari Tapi kan saya kan cuma nggak gaul gitu, caranya saya itu kan di sini kurang pergaulan. Tiba-tiba saya dapat suami orang Semarang gitu, dengan mudahnya, dengan ta'aruf, benar-benar ta'aruf, karena kita hanya bertemu 2 kali atau 3 kali itu langsung menentukan hari pernikahan. Alhamdulillah ya. Tapi setelah yang tadi Mbak merasa sudah lebih nyaman kesehatannya itu, terus sedekahnya nggak putus toh saja nih? Ya, atau gimana? Ya, setiap kan saya sudah sudah karena punya keluarga, punya anak, jadi memang pengajian saya nggak mesti sampai dapat suami itu loh. Jadi antara sehat dengan dapat suami itu alhamdulillah tetap. Itu kan saya sembuh Januari, saya dapat menikah itu bulan Agustus, dan alhamdulillah ya sering ikut pengajian. Terus kalau ada rezeki ya saya transfer gitu ke bisa lagi. Terus nikmat berikutnya dapat suami. Ya, dapat suami, tidak lama menunggu, alhamdulillah diberikan momongan. Anak pertama lahir di bulan Juni 2015, saya menikah Agustus 2014. Saya melahirkan anak pertama bulan Juni 2015.
dan alhamdulillah mendapatkan omongan lagi, diberikan kepercayaan lagi di tahun 2018 bulan Desember, dan alhamdulillah sudah cowok dan cewek sudah komplit. Dan di tahun 2017 alhamdulillah saya diangkat menjadi PNS. Wis, berturut-turut ya. Iya, ketiban durian. Ketiban durian. Tapi nggak kena durinya. Enggak. Begitu duriannya jatuh langsung terbelah. Oke, ini alhamdulillah kita dapat pelajaran berharga ini dari Bu Desi ini, Pak Kris. Tapi kalau menurut Mbak Desi sendiri nih, Ya. kira-kira apa yang menyebabkan adanya rentetan nikmat yang bertubi-tubi berturut-turut itu apa? Sebelumnya itu ada apanya sih? Iya, kalau menurut saya benar deh. Kalau sedekah itu kita sedekah 1 mendapatkan 10. Kita sedekah 1 kita akan mendapatkan kembaliannya 10 kali lipatnya gitu. Dan itu memang benar-benar. Dan saya percaya pada saat ini ketika saya itu sedang banyak masalah, terus bukannya bermaksud sombong ya Pak, tapi ketika kita mengeluarkan sedekah itu insya Allah ada jalan keluarnya itu. Saya percaya itu dan saya selalu yakin itu sampai saat ini bahwa sedekah itu memang benar-benar membukakan pintu rezeki dari manapun juga. Yang bisa jadi yang tidak terduga-duga. Iya, sama sekali Iya. itu dapat suami itu merupakan hal yang tidak terduga di hidup saya. Tapi memang waktu itu sudah pengen nikah. Sudah pingin, tapi belum ada yang mau. Pertama, yang kedua tiba-tiba saya sakit, saya sempat dan Iya. ada nggak ya calon suami yang mau dengan orang yang punya sakit mata seperti saya gitu. Alhamdulillah lah dengan dibukakan jalan dan suami saya menerima semua keadaan. Mas Mami. Alhamdulillah ternyata sedekah menyelesaikan masalah. Bukan hanya itu, sedekah mendatangkan kemudahan dan juga keberkahan. Luar biasa. Itu dari sekian narasumber yang sudah kita datangi, Iya. ini yang Kayaknya paling menurut saya deep banget. Yang bener Pak. Iya. gitu loh, Mbak. Kami itu sudah Mbak nggak tahu yang narasumber yang keberapa, tapi ya rata-rata ya anaknya jadi baik apa jadi rata-rata ya Kayaknya episode ini yang membuat alasan besok harus ada episode lagi nih. iya gitu loh maksudnya. Program ini harus tetap lanjut. Sedekah itu terus itu pure sedekah aja gitu atau Iya, sedekah. Waktu iya, itu iya. ya cuma pengajian lazis kan mengetep apa ya, Iya. materi utamanya kan sedekah. Ya cuma itu yang saya yakini. Gitu. Nah itu kata-kata yakini itu juga menjadi penting itu Mas. Sedikit ilmu yang kita amalkan berdasarkan keyakinan gitu kan, menambah kekuatan di situ. Padahal ya kalau dipikir-pikir kan ya nggak non sewu ya nggak ahli agama banget gitu ya. Tapi bermodal keyakinan itu udah Iya. sudah luar biasa gitu. Sugesti dulu. Iya ya. Iya. Tapi waktu itu sempat kepikiran bahwa rintihan Mbak itu didengar. Sempat kepikiran gitu Mbak? Ya pada awalnya sakit itu sempat nggak didengar nih doa gitu. Soalnya kok semakin parah Mutung gitu. ya, Ya mutung. mutung. Tapi setelah sedekah itu kok banyak sekali hal kemudahan. Jadi saya percaya bahwa ini jalan sedekah ini yang menuntun saya ke penyelesaian masalah saya. Iya keyakinan yang luar biasa. Terus Kuncinya di situ, Pak. Mm-mm. Harus yakin. Jadi kira-kira apa Mbak yang bisa disampaikan kepada teman-teman jamaah, teman-teman pemirsa ini? Motivasi apa yang bisa dibangun saat-saat kita sedang terpuruk gitu? Ya pertama yakin saja bahwa Allah itu punya jalan keluarnya. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluar. Yang kedua selain kita beribadah dengan baik, tetap harus bersedekah karena sedekah itu membukakan pintu jalan kemudahan dari manapun juga. Dan kita harus yakin bahwa sedekah itulah yang akan membawa kita ke dalam kebaikannya. Kata kuncinya yakin. Yakin. Udah yakin gitu aja. Ya, yakin gitu aja. Dan nggak ada kata lain selain yakin saja. Pertolongan Allah ya. Yakin. Mbak, ini sore yang luar biasa buat kami semua. Dan saatnya kami sekarang mau pamit dan semoga ini menginspirasi. Ya.